Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal masjidil mubarak. Masjid Nurul Hikmah di Muhammadiyah, Bumi Ayu, Malang, Jawa Asy-Syarqiyyah. Fi hadhihi al-lailatil mubarak yatasharrafu بإلقاء التوجيهات والإرشادات والنصيحات فضيلة الأستاذ أنام رضا. نفتتح هذا الحفل بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu, para jamaah, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang Allah dirahmati Allah SWT. Mari kita bersama mendahulukan rasa syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho dan karunia-Nya semata kita dapat bertemu untuk malam ini memasuki insyaallah malam Ramadan yang ke-17 dan rangka sholat isya dilanjutkan insyaallah sholat tarawih. Maka rasa syukur ini mudah-mudahan mendapatkan nikmat syukur yang akan datang. Dan malam hari ini syukur yang sangat luar biasa dan spesial adalah bahwa doa kita pada Ramadan yang lalu dikabulkan, karena pada malam hari ini kita dipertemukan dengan Ramadan. Mudah-mudahan secara berkelanjutan malam hari ini kita juga memohon kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Selawat salam tentunya tak lupa semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan berupa agama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu kekuatan secara istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan harapan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam Rabu biasanya kita kajian dan yang ngisi adalah ustaz-ustaz yang begitu cukup punya nama, ya. Malam hari ini saya mendapatkan tugas dari Ketua Takmir untuk mengisi tausiah. Mudah-mudahan ini walaupun hanya kultum barangkali akan mendapatkan satu tambahan atau untuk diri saya sendiri juga pada para jamaah, karena kita diharapkan selalu untuk menuntut ilmu. Adapun tema yang akan kami persembahkan pada jamaah sekalian adalah tentang mendengar dan diam. Bahwa mendengar dan diam adalah merupakan modal utama untuk kita bisa bertawadhu, kita bisa tumaninah. Mohon berkenan kalau mungkin pas ya, saya ambilkan dari surat Al-A'raf 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yuridu al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya kurang lebih apabila diperdengarkan Al-Qur'an maka dengarkanlah, diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh sebab itu tema ini saya angkat penting sekali, karena kalau kita mau introspeksi, kita sering menghadiri sebuah pertemuan, reuni, manten, pada waktu ada resepsi, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau kita mau jujur, tidak semua yang hadir mau mendengar dari dia.
kita diam, kita mendengarkan. Karena janji Allah akan memberikan rahmat kepada siapa yang mau mendengar dan mau diam pada saat dibacakan ayat suci Allah. Introspeksi kita, mari kita mulai dari kita pada diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri, baru nanti kita kepada keluarga. Tentu yang tidak boleh lepas adalah bagaimana kita untuk menanamkan tentang diam dan mendengar. Saya yakin kita tahu setiap pertemuan apapun, anak-anak kita, mungkin balita kita, itu membuat kita mungkin tidak nyaman. Tapi kita harus sadar mereka itu adalah memang masa bermain anak-anak. Namun salah apabila kita tidak memberi pembekalan secara dini, sehingga dari rumah mungkin kita beri satu pembimbingan, dibekali bahwa modalnya gampang. Kalau anak-anak, adik-adik kita sudah mengerti pada saat beribadah, dia dibekali harus diam, harus mendengar, maka tidak ada anak-anak adik kita yang akan ragu. Mohon ini tidak tersinggung jadi kepada anak-anak kita, adik kita, bahkan yang sudah kelas 3, ini paling tidak sudah umur 10 tahun. Kita semua tahu bagaimana yang usia 10 tahun itu untuk kewajibannya dalam beribadah. Kalau anak-anak kita sudah paham dan terbiasa diam dan mendengar, maka ketika sholat, karena diam, dia tidak akan tolak-tolak, tidak akan menoleh ke belakang. Kemudian mendengar, maka dia akan mendengarkan apa yang sedang kita ikuti dalam ibadah tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita bersama memulai dari diri kita sendiri, manakala kita berada pada pertemuan-pertemuan, baik itu reuni, mungkin acara manten. Kalau kita sudah mulai diam dan mendengar, maka mudah-mudahan lingkungan kita juga akan mengikuti kita karena kita diam dan mau mendengar. Dan pada intinya dari apa yang kami sampaikan, kalau anak-anak kita, adik-adik kita sudah terbiasa mendengar dan diam, maka dalam beribadah dia juga akan diam dan mendengar. Karena di dalam kita beribadah itu yang jelas satu, di situ ada bacaan Al-Quran, ada tilawah. Yang pertama. Yang kedua, kita hablum minallah, ada komunikasi, menghadirkan, berhubungan dengan Allah. Dan yang ketiga adalah mutmainah, yang artinya kita harus damai, nyaman pada saat beribadah. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Jadi mungkin ini tidak sepanjang apa yang disampaikan seperti sebelumnya. Kami kalau dihitung menit mungkin hanya masuk kategori kultur. Mudah-mudahan para alim di sini ada Pak Mulkipun, ada Ustaz Fi, melalui kolaborasi beliau yang menjadi imam terkait di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat dengan mudah mendengar dan diam saat kita beribadah akan bisa menjadikan modal pembekalan kita, adik-adik kita. Dua kata, dua tindakan, mendengar dan diam, bisa untuk mendisiplinkan pada anak dan adik-adik kita dalam beribadah. Demikian yang saya sampaikan dalam kultur ini. Kata-kata yang baik itu adalah kata yang dari Allah. Kalau ada hal yang kurang berkenan, semata-mata saya sebagai manusia biasa. Terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan ilmu untuk diri saya dan mengingatkan kembali pada jamaah yang sudah paham tentang ayat yang kami sajikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.